Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mas dan Mbak Ayu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Yang belum melihat part 1, part 2, dan part 3, untuk melihat dulu. Kita akan lanjutkan kesurupan part 4. Yang Mas dan Mbak Ayu, alah, kamu itu sukanya lebay. Ya udah yuk nonton film rame-rame. Masa habis makan tidur, sahut mama sambil meletakkan piring ke tempat cucian. Iya ma, sahutku. Semuanya berkumpul di ruang keluarga sambil membawa camilan masing-masing. Di antara banyaknya camilan yang ditawarkan, aku hanya tertarik makan pisang sambil memikirkan peristiwa tadi. Aku masuk dengan handphone yang masih berada di lantai kamar. Pintu kamar masih terbuka sedemikian rupa. Kemudian Simbok masuk ke kamar itu dan meletakkan gelas air minum di atas meja sebelah tempat tidur. Ia membungkuk sambil mengambil handphoneku. Gerakannya bingung antara mau diletakkan di atas meja atau kasur. Ia menoleh ke arah ruang keluarga dan mendapatiku memperhatikannya, dan buru-buru keluar untuk menyerahkan handphoneku. Neng, ini tadi jatuh katanya. Iya mbok, makasih ya, jawabku. Ongkang, belum kangkang. Ongkang, belum kangkang. Ayo ndelok yuyu kangkang. Perhatianku langsung tertuju pada Papa dan Lori yang bermain di karpet di depan televisi. Kepala Lori mendongak-dongakkan kegirangan persis seperti kebiasaanku sewaktu kecil. Semuanya ikut tertawa karena aku cekikikan dibuatnya. Ongkang, belum kangkang. Raut muka Lori tiba-tiba berubah. Tawanya sedikit tersendat dan matanya beberapa kali melirik ke arah kamar saat kepalanya mendongak. Aku melihat ke kamar, wanita itu berdiri dan menyerangai di depan meja rias. Ongkang, belum kangkang. Lori terlihat pucat. Aku hendak bersuara tapi suaraku menghilang. Aku bergeming, seolah-olah badanku dilingkari rantai yang sangat berat. Wanita itu kini telah sampai di depan pintu dan menuju ke arah Lori. Kali ini wanita itu sama sekali tidak menggubrisku. Ia hanya melemparkan tatapan yang menusuk ke arah Lori. Aku melihat wanita itu membungkuk ke arah muka Lori, dan rambut wanita itu menutupi wajah Lori. Badan Lori mendadak mengejang. Ayo nompak yuyu kangkang. Papa teriak kencang sekali. Sekali saat muka Lori persis berada di depan wajahnya. Mama dan nenek melompat sampai hampir berpelukan satu sama lain. Kami semua memperhatikan Lori. Setelah badannya mengejang, muka Lori kini menjadi berubah. Wajahnya menua dan terlihat sangat jahat. Sudut-sudut matanya keriput dan tertarik ke atas. Papa berusaha melepaskan cengkeraman Lori, tapi cengkeramannya terlalu kencang. Tanggap dengan situasi tersebut, Pak Gondo dan Mbok Darmi berlari ke arah Papa untuk membantu melepaskan cengkeraman Lori di seputar lingkar kedua paha Papa. Lori makin tak terkendali saat cengkeramannya berhasil dilepaskan. Badan Lori melenting dan kejang sesekali semakin kencang. Semua orang yang mencoba menahan Lori nampak kewalahan, hingga akhirnya kami semua melihat tubuh mungil Lori pelan-pelan mengapung di udara. Rambutnya memanjang, kemudian ia tegak berdiri, matanya memutih dan berlindir hijau kehitam-hitaman keluar dari mulutnya. Pak Gondo dan Mbok Darmi berlarian ke arah nenek. Mulut mereka terlihat komat-kamit. Nenek dengan tenang mengambil tasbih dan memberikan kode ke Pak Gondo. Pak Gondo berlari keluar membawa Buta untuk mengambil Pak Ustadz. Mama menangis histeris, sementara Papa bersama Mbok Darmi berusaha untuk menenangkannya. Sementara Lori mengapung di udara, aku melihat sekeliling ruangan untuk mencari benda apa kira-kira yang bisa kupakai untuk meraih Lori. Aku begitu terperangah saat mendapati kaca-kaca yang berada di sekeliling kami
memantulkan bayangan Lori. Bukan bayangan Lori maksudnya, melainkan wanita setan itu. Kulihat beberapa kali Papa dan Simbok terpental saat berusaha mendekati Lori, mencoba menurunkannya. Mama menghampiriku yang masih tercengang. Nenek ikut memegangi tanganku sambil mengumumkan ayat-ayat Al-Quran. Lori membuka mulutnya dan melontarkan kalimat dengan suara yang serak seperti orang yang kena asma. "Bocah iki tuwekku," pakiknya. "Hus, mutu kowe," bentak nenek. "Moh, bocah iki dudu dadi duwekku. Bocah ini harus menjadi milikku," kata wanita tadi, berteriak histeris dengan beberapa perabotan di rumah pecah. Kemudian di saat-saat genting itu sayup-sayup kami mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kian lama makin keras dan jelas. Kami melihat ke arah pintu, melihat Pak Gondo bersama Pak Ustadz serta beberapa penduduk kampung yang nyantri membawa obor di muka pintu rumah. Lori meronta-ronta di udara dan berteriak penuh cacian tak beraturan dalam bahasa Jawa yang aneh. Lalu Pak Ustadz berjalan pelan ke arah Lori sambil mengencangkan bacaan ayat sucinya. Badan Lori jatuh begitu saja di atas lantai sehingga menimbulkan bunyi detak yang menyeramkan dan membuat Mama makin histeris. Kemudian badan Lori perlahan menjadi lemas dan kejangnya berkurang meskipun masih menggerak jauh. Dibantu para santri, Papa memegangi Lori dan memeluk Lori yang masih meracau tak karuan dan gerak-gerak aneh di pangkuannya. Pak Ustadz memegang kepala Lori sambil melantunkan doa-doa. Lori pun tersentak lalu mengeliat dan mengejang. "Ampun, ampun," belih Lori semakin kesakitan. Pak Ustadz seakan tak peduli yang masih mengamat-ngamitkan sesuatu. Beberapa menit kemudian Pak Ustadz membuka mata. Ji, ajak teman-teman yang lain untuk mengarak keluar meja rias di kamar itu, perintahnya sambil menunjuk ke arah kamar tamu yang ditempati. "Baik Pak," sahut santri yang dipanggil Aji tersebut. Tanpa membuang waktu, ia dan beberapa temannya permisi untuk masuk kamar tamu dan membawa keluar benda terkutuk itu. Aku merinding dan memeluk Mama yang tak kalah takutnya denganku. Ternyata memang ada yang salah dengan kamar tersebut, khususnya dengan meja rias yang ada di sana. Lori kini sudah tenang dalam kondisi pingsan di pelukan Papa. Tangan dan kakinya terjuntai ke bawah. Tidak lama setelah itu, kami mendengar kegaduhan di halaman rumah nenek. Kami semua keluar, Papa menggendong Lori, dan kami semua melihat kejadian yang menyeramkan. Pak Ustadz dan santri membaca doa. Wanita iblis itu merangkak dan berusaha terbang melarikan diri. Tapi Pak Ustadz memecut punggungnya dengan kain surban yang ia tenteng sedari tadi. Hal itu selalu dilakukan setiap wanita yang mencoba melarikan diri. Pak Ustadz memerintahkan Pak Gondo untuk mengambil minyak tanah dan menuangkan ke atas meja rias tersebut. Kemudian Aji melemparkan obornya ke sana. Seketika meja rias itu dilalap api kian membesar. Wanita iblis itu juga ketakutan, ikut menyala menjadi merah sehingga membuat kami terperangah. Suaranya yang seram terdengar pilu. Pelan-pelan wujudnya menghilang, hanya sisa suara-suara saja yang terdengar sampai di meja rias itu benar-benar habis terbakar, meninggalkan isakan dan tangisan yang mendirikan bulu kuduk. "Terima kasih Pak Ustadz," kata nenek pelan. "Tidak apa-apa Bu, selagi kami bisa membantu, kami akan bantu, tentu dengan seizin Allah," sahut Pak Ustadz. Beliau terlihat lelah dan terengah-engah. "Sudah lama sekali ya Pak, saya tidak menyangka cucu saya mengalami hal ini," isak nenek. "Ma, sebenarnya ini ada apa ya?" tanya Papa kebingungan sambil memeluk nenek dengan sebelah tangan. Nenek menarik napas dalam-dalam, menatap satu persatu
seolah-olah berat sekali. Meluncurkan ceritanya kepada kami setelah Pak Ustadz mengangkat kepalanya. Baru akhirnya nenek membuka suara. Waktu kami masih kecil, almarhum ayah kamu, almarhum ayah Pak Ustadz, membantu pemilik rumah yang sebelumnya. Nenek mulai bercerita dan kami semua mendengarkan. Terima kasih. Dilanjutkan untuk part 5-nya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.